bakal ngejawab Q&A dari para follower kita MMC Legacy. Yang pertama, kalau Eterna jadi mobil pertama worth it nggak? Jawaban kita nggak. Mobil pertama Eterna itu nggak worth it, karena ini mobil hobi, perawatannya juga ekstra karena usianya udah 30 tahun. Kalau untuk mobil pertama mungkin yang lebih worth it kalau Mitsubishi itu lebih di Lancer CK sama Galant Hue atau ke atasnya lah, itu lebih worth it menurut kita dibanding Eterna. Kalian kalau milih Eterna itu harus yang udah bisa dibilang ngerti mobil, paham mobil, dan mobil koleksi di garasi rumah, bukan untuk dipakai daily, apalagi mobil pertama. Itu kurang masuk sih menurut kita. Pertanyaan kedua, kenapa banyak Eterna yang jogrok? Apa karena spare partnya mahal? Eterna ini banyak yang jogrok, sebenarnya banyak yang dipakai nggak jelas dulunya. Jadi kayak knalpot racing, mobil diceperin, interior dibungkus, terus kisi-kisi AC sama bocah dimainin terus patah, orang nggak ganti, oli mesin bocor, timing belt nggak diganti. Lebih banyaknya sih orang nggak ngerawat sih, jadi cuman tahu make mobil selama mobil jalan ya udah deh gue pakai aja, toh mobil nggak ada problem. Sebenarnya spare part tuh sama aja, kalau dibandingin sama Maestro sama Ceviro sama, nggak ada bedanya spare partnya. Cuman balik lagi, Maestro juga sama Ceviro sama kondisinya, yang mulus-mulus, yang jelek-jelek kayak gitu. Terus pertanyaan berikutnya, kalau pakai AC RPM-nya turun apabila pakai AC? Nomor 2-nya mesin langsung mati. Nah ini kalau mesin langsung mati itu berarti servo problemnya. Kalau RPM-nya turun itu TPS problemnya. Jadi kalau RPM itu antara dua, servo sama TPS. Untuk tahun 89 sampai 90 itu TPS-nya dia beda sendiri. Dia mulai modelnya kayak buntut tikus gitu, ada kabel lagi panjang. Tapi yang 91 sampai 91 sampai 93 itu servonya dia sama kayak CK CB itu sama, servonya modelnya model colok gitu. Terus ada lagi yang nanya, Mitsubishi Eterna mobil sedan yang paling kenceng, kuat di ajang rally dulu, saingannya Twin Cam GTI. Iya, dulu mobil ini dipakai balap di rally, saingannya banyak banget mobil-mobil sekelasnya. Di Indonesia sendiri ini dipakai di drag race itu banyak banget sih, dipakai drag race, pakai balap-balapan sama anak muda ini banyak banget. Makanya Eterna banyak yang nggak selamat, mungkin salah satunya dipakai nggak jelas kayak gitu. Terus apakah mobil sedan paling kencang di kelasnya? Enggak juga, banyak kok mobil yang lebih kencang. Di atas langit masih ada langit lah, istilahnya kita nggak bisa bilang Eterna ini paling kencang. Ya dulu julukan raja jalanan disematkan karena yang bawa mobil ini rata-rata gaspol semua, mungkin itu ya. Terus apakah mobil ini termasuk irit? Dibilang irit itu persepsi masing-masing ya. 17, 18 dalam kota menurut kita yang biasa pakai mobil 2000 cc termasuk irit. Tapi kalau dibandingin sama mobil-mobil cc 1500 ya jauh lah, 1500, 1200 apalagi LCGC jauh banget. Eterna dari tahun 1988 sampai yang facelift ada perubahan secara mekanikal. Perubahan secara mekanikal itu di sistem servo sama TPS. 88 sampai 90 itu TPS-nya masih model yang kabel. Itu aja sih paling perbedaannya. Dan gearboxnya untuk yang manual ya, tahun 88, 89 itu sama gearboxnya. Untuk tahun 90, 91 itu sama gearboxnya. Yang 92, 93 itu sama gearboxnya. Nah, kalau ditanya yang paling kenceng gearboxnya tahun 88. Dia bisa tembus, yang pernah kita cobain gearboxnya sampai 220 km per jam. Tapi kalau yang 92 sampai 93 top speednya cuma 200. Itu balik lagi sih. Tapi kalau ditanya nafas panjang mana, panjang tahun 88 gearboxnya sama 89. ECU-nya ketiga paling ECU-nya tahun 88, 90, 91, 92, 93, 92, 93 itu ECU-nya beda semua. Pokoknya 88, 89
90, 91, 92, 93 itu ada 3 macam ECU yang kita tahu ya. ECU-nya beda-beda. Secara keseluruhan sama, paling model velg, lampu, grill, fog lamp itu sih itu. Kalau mekanikal cuma 3 item itu aja. Bensin perbandingannya berapa? Perbandingan udah kita sebutin tadi, 1:7, 1:8 kalau yang sehat ya. Toko spare part perintilan Eterna di mana Om? Yang nyari lampu kecil di ujung. Nah, untuk spare part kita bahas spare part Eterna ya. Spare part Eterna ini untuk perintilan udah mulai nggak ada. Makanya mobil itu perintilan Eterna hilang itu kayak hilang nyawa sih sebenarnya. Kayak perintilan ini hilang, fog lamp hilang, terus laci hilang, kisi-kisi AC hilang, lampu plafon hilang. Itu sumpah itu mahal banget sih. Kalaupun kita ada bekas juga harganya lumayan nggak murah. Makanya Eterna itu yang harganya tinggi ya yang perintilan lengkap. Jadi kalian kalau ngerasa punya Eterna mulus tapi kayak fog lamp hilang, laci nggak ada, kisi-kisi AC ada patah, lampu plafon nggak ada, velg nggak ori, udah pernah diceperin, klapot nggak ori, jangan nganggap Eterna kalian spesial. Apalagi pengen jual mahal dengan minus-minus kayak gitu, orang nggak mau sih. Yang pasti pengalaman kita, minus itu sedikit pun untuk di mobil hobi mau jual mahal nggak bisa. Jadi yang bilang Eterna harganya kegoreng mahal, enggak. Eterna harga 15 juta juga banyak kalau mau nyari. Cuman ya itu PR-nya banyak banget. Satu kata keren, terutama yang NIK 93. Ya 93 joknya elektrik. Untuk sebagian orang banyak banget yang suka jok elektrik. Ini teman kita nih dari Surabaya. Sama Fortuner kenceng mana? Sama Fortuner ya belum pernah nyoba sih ya. Gimana yang bawa yang pasti nyalinya. Untuk range harga GTI siap pakai berapa Om? Nah, ini Eterna GTI siap pakai itu by kondisi sih sebenarnya. Kita start itu untuk Eterna mungkin harga 40 jutaan lah ya. Gimana kondisi? Ya misalnya kalian mau punya Eterna yang bagus ya pastinya di atas 40 sih biasanya kalau Eterna yang bagus ya. Cuman kalau udah banyak perintilan-perintilan yang minus udah susah sih. Yang Le Mans ada ya berapa unit masuk Indo? Masuk Indo Le Mans kalau pernah baca sih 20 unit. Dia warna merah kayak gini nih. 91 warna merah, bawahnya silver. Itu ya Le Mans. Perbedaannya di head, knalpot, suspensi. Suspensinya full Bilstein. Dia kalau yang standar 145 dk, kalau yang Le Mans itu sampai 180 dk. Bedanya 40 dk-an sih. Kenceng sih kalau yang Le Mans. Mobilnya jarang tapi susah banget itu. Stikernya bukan yang di pintu itu, pintu belakang itu tulisannya Le Mans Edition. Eterna GTI versus Danggan GTI. Kalau nyaman sih Eterna ya. Kalau nyaman. Om, ECU substitusi Eterna bisa pakai punya apa? Ya namanya ECU untuk mobil ini ya ECU Eterna, nggak bisa ada substitusi yang lain. Kalau misalnya mau pakai standalone atau yang lain sih itu bisa. Cuman kalau substitusi mobil lain nggak ada. Pernah dapat Eterna KM di bawah 50.000? Belum pernah. Susah sih Eterna di kilometer 100.000 aja kayak gini susah, jarang dapat. Masih ada spare part baru khusus mesin sama idle throttle body dan lain-lain. Untuk mesin spare partnya banyak, kaki-kaki mesin banyak, cuman body nggak ada. Kalaupun ada paling inden ke Jepang atau ke Malaysia. Enjoy ride Eterna atau Galan? Galan. Eterna udah terlalu tua untuk kita. Kalau untuk dipakai daily juga nggak masuk. Mending lebih baik pakai Galan Hiu sih dibanding pakai Eterna. Eterna kalau untuk car meet up the best banget. Kalau car meet up aja di Bandung kita ngerasa paling cuma 1-2 orang yang bawa Eterna. Mobil jarang banget nih Eterna. Yang klimis-klimis ya, tapi kalau yang biasa-biasa sih banyak banget. Ada berapa variasi original two-tone bawaan? Two-tone bawaan itu dari tahun 90 sampai 93 itu ada. Cuman dulu warna two-tone itu kelihatan mobil tua. Jadi pada saat tahun 2000-an, setahu kita nanya ke owner-owner Eterna yang udah tua itu, si Eterna itu pada disatu warnain. Jadi identitas two-tone itu udah mulai pada hilang sih, karena pengen kelihatan mobil modern ya.
pada saat itu tahun 2000-an itu orang-orang pada pengen satu warna aja semua, nggak mau pada two tone karena mungkin kelihatannya mobil tua dulu. Ada berapa warna? Banyak sih Eterna, banyak warna. Cuman warnanya warna basic kayak hijau, hitam, abu-abu, silver, merah. Warna-warna basic sih kalau Eterna. Komponen yang perlu diperhatikan khusus apa aja? Komponen paling diperhatikan paling di Eterna itu di servo sama TPS aja sih, itu sih kalau Eterna. Problemnya di situ-situ aja. Konsumsi BBM dalam kota dan luar kota gimana? Konsumsi BBM luar kota dan dalam kota Eterna itu 1,7 dalam kota, luar kota 1,10, 1,12 lah. Paling ini sih semua yang nanya-nanya Eterna udah kita jawab ya. Terus terakhir ini yang nanyain pajak Eterna murah. 300 sampai 500 ribu gimana tahun. Jadi kalian kalau mau miara Eterna, mau tanya-tanya bisa WA kita. Kalau kita santai pasti kita balas WA-nya. Paling gitu aja. Makasih udah nanya-nanya nih Q&A-nya. Oke, makasih. Sampai jumpa lagi.